Selamat pagi Pak Anto, saya Geraldo Pranarevalo dengan NIM 24K10005. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk proyek saya yang bernama Gor Badminton Juara. Di sini sistemnya untuk pembookingan lapangan secara online melewati web gitu. Jadi di sini kita punya form reservasi sama status responnya gitu. Ini untuk pengecekan aja. Misalnya namanya Joko gitu. Joko mau main di lapangan badminton 1 reguler. Tapi di jam berapa? Misalnya tanggal 15 tanggal 15 berarti besok. Saya jam 8 pagi. Nah, ini langsung kita pencet booking sekarang. Nah, seterusnya sukses. Badminton atas nama Joko pada jam 8 berhasil di booking. Kemudian ini statusnya confirm. Ini anggap aja ini admin karena di sini biar gampang aja untuk bagian tampilan admin itu gimana. Kemudian misalnya kita mau pindah jam di jam misalnya setelahnya jam 9 gitu. Nah, kita tetap ikutin arahan di situ. Contohnya itu ada 14.00 misalnya kita gini. Nah, itu dia bakal nggak mau gitu, gagal jam harus sama dengan formatnya. Nah, di sini misalnya kita pindah jam 09 ya, 09. Tuh. Oke. Nah, di jam 9. Nah, kalau misalnya tadi itu Joko tuh pindah lah dari lapangan dari jam 8 ke jam 9, ini sistem bakal ngupdate angkanya, bakal dicoret jam 9. Tadi kalau misalnya kita tetap jam 8 itu bakal dicoretnya jadi jam 8 gitu. Ini jam 8 nya aja dicoret. Nah, misalnya saya nggak jadi nih, saya nggak jadi booking lapangan gitu. Saya mau cancel. Nah, adminnya sini bisa cancel tuh. Nah, jadi statusnya bakal berubah jadi cancel dan ini hapus untuk ngedelete ya biar nggak menuhin atau nggak ganggu. Misal ada yang mau ngehapus gitu ya udah hapus aja, hapus. Oke, dan udah begitu aja untuk pembookingan lapangan. Dia bakal ngecek kalau semisalnya hari ini dan dia tuh udah lebih jamnya, ini jam berapa kita lihat jamnya tuh, ini di jam 1 ya. Kalau lewat dari jam 1 dia nggak bisa booking gitu. Jadi 14.00 15.00 jadi setelah jam 1. Nah, sebenarnya ini bisa juga buat, ini tergantung adminnya dia mau booking jam berapa gitu. Booking dari setengah 1 mungkin juga bisa, setengah 3 juga bisa, setengah 2 contohnya aja gitu. Nah, tapi saya milih untuk per jaman aja supaya lebih gampang ya, karena ya lebih gampang aja gitu. Nah, oke, ini untuk webnya. Sekarang kita bakal masuk ke sesi coding. Oke, kita masuk di bagian codingnya. Nah, ini kita ada di bagian controller. Ini adalah backend untuk webnya tadi. Langsung aja kita buat class booking controller itu ya, untuk classnya ya, class booking controllernya. Kemudian ini ada function index, ini untuk nampilin data ke web ke user interface ya, atau di frontendnya. Kemudian langsung ini untuk logiknya. Pertama cek ketersediaan. Di sini field ID sama booking date. Field ID itu untuk misalnya kayak berdasarkan lapangan gitu. Lapangannya udah ada nama, udah ada jamnya berapa. Kemudian booking date ini untuk require date. Booking date ini untuk dia booking di jam berapa gitu. Booking jam berapa, tanggal berapa. Tanggal sih lebih tepatnya tanggal. Kemudian ini time zone-nya kita di Asia Jakarta. Kalau kita pakainya yang misalnya di Eropa tuh aneh, karena misalnya Eropa sana tuh dia malam, kita pagi, kan nggak cocok gitu ya, bikin bentrok di jam.
Nah, jadi yesterday ini untuk apa? Ini tuh untuk ngecek ini tuh tanggalnya udah sama atau belum sama hari ini gitu. Nah, kemudian current time-nya itu juga dia ngecek jamnya ini udah jam sama sama jamnya ini belum, jam hari ini gitu. Nah, ini di book times ya, ini jadi tuh ini query untuk mengambil jam-jam yang udah di booking. Kemudian di where's book date ini filter berdasarkan tanggal. Nah, where cancel itu dia bakal ngapain ya, jadi nggak sama dengan cancel, dia bakal ngapain bookingnya dibatalkan ya juga ngapain gitu, ngecek bookingnya udah dibatalin ya udah dibatalin soalnya. Nah, kemudian di ya di apa namanya, booking date tadi udah berdasarkan tanggal, terus plug start time gitu. Mengambil kolom start time dari hasil query. Nah, kemudian map function ini untuk apa? Itu mengubah format waktu menjadi hours sama menit. Jadi kayak HH terus MM. Nah, gitu. Nah, kemudian lanjut ke time slot. Time slot ini dia tuh nyiapin nyiapin array kosong lah untuk menampung hasil dari slot jamnya ya, slot jam. Nah, kemudian space is today-nya ini untuk menentukan jam tersebut tuh udah dilewati, jam tersebut tuh udah lewat jika hari ini gitu, menentukan apakah jam tersebut udah lewat hari ini atau belum. Kemudian ini is book in array. Nah, ini ngecek apakah jam tersebut udah di booking atau belum. Nah, time slotnya ini ngambil yang tadi ya, ngambil time slot ini, jadi nambahin hasil tiap jamnya itu ke array. Jadi apa, misalnya ini jamnya ini available-nya ini true karena ini boolean. Kemudian true, ini true jika belum lewat dan belum di booking sama orang. Nah, gitu. Jadi ngasih return statusnya JSON ya. Jadi ngambil array-nya time slot gitu. Kemudian kemudian di function book ya, function book. Fungsi ini menyiapkan bookingan baru ya, buat fungsi bookingan baru ya, namanya juga create, pasti ngaruh bookingan baru. Kemudian request validate itu untuk validasi input bookingan ya, udah ada bener. Misalnya ini customer name nya siapa, terus bener ya. Nah, untuk booking date ini wajib tanggal dan nggak boleh sebelum hari ini ya. Misalnya kemarin lah kan aneh ya, mesen hari ini masa kemarin, buat kemarin kan aneh. Nah, terus start time ini ya wajib diisi ya, karena mulainya jam berapa. Kemudian end time. Nah, end time ini kan jadi setelah 1 jam dia selesai gitu. Jadi intinya setiap booking itu 1 jam. Kita belum nambahin fitur yang ngisi mau berapa jam gitu. Untuk kita belum. Nah, kemudian di is conflict ya. Is conflict itu untuk ngecek ya, kalau ada bentrok ya, ada bentrok, sistem tuh bakal nolak bookingan, nah, dan mengirim pesan error gitu loh. Nah, ini field ID-nya yang tadi ngedeklarasiin buat datanya, dan dimana yang ngambil booking date-nya kapan, terus mulai jam berapa, terus ini kalau nggak sama status cancel ya, sama status cancel ya, dia bakal ngambilin pesan error jika itu bentrok ya, kalau misalnya bentroknya sukses, jadi ngasih false, terus ngasih message jam tersebut baru aja di booking sama orang lain gitu. Kemudian di booking ini ya,
booking crate ya. Booking crate itu buat nyimpen data booking baru ke database gitu. Jadi data bookingnya yang baru terus nanti bakal dimasukin ke database. Nah, kemudian kalau misalnya eh ini return responnya itu apa? Return responnya ini kalau misalnya dia sukses ya, dengan status kodenya kita ngirim draft 1 gitu. Nah, ini public get get all bookings itu fungsinya untuk apa? Untuk mengambil semua data booking ya, semua data booking. Jadi bakal dibuat baca ya untuk adminnya ya, di bagian admin. Nah, bookings, nah ini booking join field ini apa? Ini tuh menggabungkan tabel bookings dengan tabel fields gitu. Jadi ini select ini itu untuk memilih semua kolom bookingan dan nama lapangan. Kemudian di order by-nya ini ya untuk menggunakan data dari tanggal terbaru dan jam terawal yang booking gitu ya. Yang booking siapa aja kan masuk ke admin. Nah kayak tadi ya, ini get itu ngambil semua query-nya, kemudian kita langsung ngirimin respons sukses ya, sukses untuk di bagian tabel admin gitu. Kemudian ada di ini kita masuk ke rescheduling ya. Rescheduling ini untuk apa sih? Jadi buat update jamnya yang tadi kita praktekkan ya. Kemudian fungsi ini itu untuk apa? Untuk mengubah jam booking yang saya kayak tadi bilang tadi. Kemudian booking sama bookingnya itu untuk mencari bookingannya berdasarkan ID. Nah itu dari bookingannya berdasarkan ID. Nah terus jika bookingnya jadi bookingnya sukses, ini suksesnya itu gagal ya, kayak gagal gitu, ngirim message datanya nggak ditemukan atau kita ngirimin kode 404. Nah terus kita ngasih new time-nya ini nyimpan jam baru ya yang di requestin sama user. Nah jadi cek diketik jam yang diketik masuk ke jam operasionalnya tuh langsung masuk sini, nyari lagi all times-nya ya, jam operasionalnya itu. Kemudian jika if in array ini new time ya, new time terus masukin all time-nya itu suksesnya dia nggak sukses ya. Terus dia masih gagal jam operasionalnya, misalnya dia nggak sesuai jamnya ya, dia bakal ngambilin ini. Jadi kan nanti diketik itu, nah itu kalau misalnya nggak sesuai sama jamnya sama jam operasional, nah dia ngirimin status message ini gagal gitu. Oke, kemudian ini ada konflik lagi ya. Ini dia ngecek apakah jam tersebut bentrok sama orang lain. Ini kalau misalnya konflik ya, ini dia bakal ngecek apakah jam baru tuh udah dipakai booking sama orang lain begitu. Jadi terus ini booking date ya, di nampilin jam-jamnya, startnya jam berapa gitu. Nah jadi kalau misalnya dia bentrok ya, itu bakal gagal, jam tersebut sudah penuh. Nah kalau lolos, kalau ya berhasil gitu, dan end time nya di berapa, jadi kita masangin date ya, date di new time baru, waktu baru, terus ngasih update. Nah bookingan update, jadi kalau misalnya itu lolos ya, itu kalau lolos update data booking dengan jam baru dan end time yang baru gitu. Jadi responnya bakal berhasil, jadwal berhasil pindah gitu. Nah, kemudian kita masuk ke cancel booking. Cancel booking itu ini statusnya juga update.
Jadi update status misalnya ada yang nggak jadi, yang kayak saya bilang tadi, dia bakal batalin, cancel. Nah, misalnya ngambil ID if booking update status cancel, ya jadi statusnya kita bakal ngasih booking dibatalkan. Nah kalau misalnya enggak, ya katanya nggak ditemuin, ya nggak ada berarti. Tuh, kita masuk ke delete booking ini buat ngehapus bookingan yang tadi. Jadi misalnya habis bekas booking, dia bisa ngehapus. Saya booking delete. Nah ini misalnya ada perintah delete, jadi langsung ngasih sukses gitu, sukses true message, data dihapus. Nah kalau misalnya enggak, ya datanya nggak ditemuin gitu. Nah kemudian kita bakal lanjut ke API-nya. Jadi jembatannya untuk backend sama frontend, ini masuk ke sana. Nah ini roots, kita masuk roots. Oke, ini jembatannya untuk frontend sama backend itu komunikasi ya. Jadi ini get untuk frontendnya tadi, dia bakal ngecek ketersediaan lapangan, ketersediaan jam ya, sama tanggalnya. Nah di sini, terus bookingannya ini kita method post ya, jadi nge-create bookingan baru dari user atau ya dari user sih. Nah kemudian ini di root admin, jadi get itu untuk ngambil bookingan yang ada yang dibuat sama user, kemudian put ini untuk yang cancel ya. Kalau misalnya orang itu mau cancel nggak jadi gitu ya, itu programnya pakai ini. Nah ini root delete ini ya untuk booking yang tadi ya, misalnya mau ngilangin di red adminnya pakai booking, ya udah tinggal di nganu aja, tinggal di cancel di delete gitu, jadi biar bersih tampilan nganunya. Nah gitu. Kemudian di put, nah ini misalnya ini mau pindah jam, ini update ya, ini update booking schedule, jadi update jam ya. Jadi misalnya mau pindah jam yang tadi dijelasin di backend gitu ya, harus pakai format yang HH sama gitu, harus sama minutes. Oke, kita bakal masuk ke front end. Nah di welcome back. Nah sini saya pakai Tailwind untuk styling warna terus sama dan lain-lain. Kita pakai CDN-nya Tailwind, oke. Nah ini untuk core badmintonnya title ya, title warnanya hijau emerald ya. Terus kemudian ada form reservasi. Nah ini kita pakai form, terus nama pemesannya siapa, terus kasih input gitu, terus dimasukin ke customer name. Nah ID-nya kan customer name tadi di backend. Nah customer name siapa, terus pilih lapangan. Nah ini kita ngasih perintah loop ya, jadi input sebagai option. Jadi ngasih lapangannya mana, price per hour-nya berapa, terus jamnya juga berapa per jam. Nah terus tanggal mainnya, nah ini tanggal berapa, ini nampilin tanggal ya. Nah kemudian ini pilih jam ya, pilih jamnya, pilih jam berapa gitu, pilih jam berapa. Nah kan masih input. Nah select time, jadi timenya tadi time all times ya. Kemudian pencet booking sekarang, dia bakal ngasih yaitu create ya. Nah sini kita ngasihin kotak status respon ya, biar ngasih tahu responnya. Nah ini buat default responnya, pilih lapangan dan tanggal jadwal yang kosong. Nah kemudian di admin dia bakal ngasih nama pemesan, lapangan, jadwal, status, dan ya di actionnya apa gitu, jadi list bookingnya masuk. Nah ini ngambil ID admin table body, nah situ tadi mau tampilin data-data dari bookingan hasil user. Oke, kita masuk ke deklarasi variable form ya, di script. Nah oke,
Kita masuk ke field field select, jadi ngambil elemen drop down yang lapangan. Jadi lapangan ya itu kita pakai defaultnya HTML. Kemudian di date input itu kita ngambil elemen input tanggal, terus misalnya itu time grid itu time grid itu ngambil kontainer untuk tombol-tombol jamnya yang tadi gitu. Nah terus admin table langsung ke admin table body aja. Admin table body itu untuk apa? Admin table body itu ya yang untuk ngambil datanya yang dikasih user ya. Nah ini select time itu ya buat nambahin itu responnya apa, terus ini booking form buat apa namanya, buat ngasih order apa bookingnya. Nah kemudian masuk ke cek availability. Di sini consult ini apa? Ini untuk ngambil ID yang dipilih user. Kemudian booking date-nya ini apa? Booking date ini untuk ya ngambil tanggal yang dipilih user. Kemudian logika if ini untuk ngecek apakah kedua fieldnya ini udah diisi atau belum. Nah gitu. Nah terus udah diisi lah gitu. Kemudian ini buat loading, jadi untuk loadingnya ya. Nah ini kita masuk ke fake API, cek availability fields ID-nya ya. Ini adalah nganu ya, untuk buat ngirim Ajax request gitulah gampangannya. Nah ini field ID-nya, terus booking date-nya lapangan terus data user tadi. Nah ngasih respon, ya, dia ngasih respon, terus kalau sukses dia jadwal dimuat. Nah jamnya dicoret, nah yang udah penuh atau udah lewat. Nah kemudian ini data time slot ya, data time slot itu loop untuk setiap slot jam yang dikembalikan dari backend. Jadi dia looping untuk setiap slot jam yang dikembalikan dari backend gitu. Nah ini cons button ya untuk button. Kemudian button type ya button gitu. Terus slot available. Nah untuk slot available-nya ini, jika slot ini ngecek apakah jam tersebut tersedia atau enggak. Nah misalnya tersedia ya ngasih ini ya, ngasih style ya, ini untuk styling styling tombol jam yang tersedia warna putih sama warna dengan border hijau yang ya intinya kalau misalnya tersedia kan tadi, kalau misalnya diperhatikan itu ada jam, kalau misalnya kursornya itu di angka itu ya jadi ngisi border dari nganunya button jam. Nah kalau enggak ya kasih disable ya, dicoret tuh nah, cursor not allowed. Nah, oke kemudian di file select ya, di file select ini just pas user itu ngubah lapangan. Nah ini jalanin function check availability gitu. Terus ini juga date-nya juga gitu. Kalau misalnya mau ngubah tanggal ya. Nah oke, kemudian kita masuk ke function submit booking ya, di create. Oke, di create. Nah di sini saat user klik tombol booking ya, saat user klik tombol booking ya, dia itu jalankan function ini tuh. Jadi ini tuh untuk apa? Jadi itu juga form submit secara default agar nggak refresh sama halaman gitu.
Jadi ini proses booking, ngasih status respon booking. Nah kemudian transform datanya ini apa ya, ini gampangannya objek dengan data booking yang bakal dikirim ke backend ya nanti. Terus kita backend bakal proses ke database. Kemudian fetch epi post ya, yang mengirim request post ke backend dengan data booking gitu. Jadi ngirim post ke backend ya dengan data booking yang udah ada, kemudian nambahin CSRF token ya di sini sih. Nah, CSRF token ke header ya untuk ya buat keamanannya Laravel lah gitu. Kan Laravel kalau pakai CSRF lebih aman. Biasanya standarnya juga pakai CSRF. Jika datanya berhasil gitu, jadi nambahin pesan sukses. Jadi 8 badminton yang tadi kita lihat di kolom respon tuh customer name siapa, terus tanggal apa namanya, jam berapa gitu ya, itu atas nama siapa, tanggal jam berapa gitu. Oke, nah ini terus nyembunyiin BPK-nya dipilih jam, terus ini ya bukan ini nih. Nah reset, nah jadi terus di hidden disembunyiin ya biar hilang anunya, yang kalau misalnya tadi di web itu kan dia langsung nggak ada tuh tampilan jam gitu, tampilan jam. Nah terus nge-refresh tabel yang ada di user, kemudian juga refresh yang ada di tabel admin. Nah biar sama-sama dapat datanya gitu, admin juga dapat datanya langsung. Kalau gagal ya gagal, kasih keseruan gagal. Nah ini untuk logic Ajax ya, ini fungsi read ini ya read gitu untuk baca. Nah kemudian function load admin table ya, ini buat request get ke backend ya untuk ngambil semua data booking. Kemudian di admin table admin table body ya ngasih datanya, statusnya apa, confirm. Kalau confirm ya nanti hijau, kalau enggak ya merah gitu. Nah kalau misalnya tombol jamnya itu jam dan cancel muncul itu kalau statusnya belum cancel gitu loh. Nah, itu. Jadi misalnya dia ada tampilkan tombol pindah jam, terus cancel, terus hapus. Kan itu ding, doang ding, nggak hapusnya enggak. Itu bakal ada kalau statusnya nggak cancel gitu, statusnya nggak cancel. Jadi dia bakal nampilin buttonnya tadi gitu, pindahkan jam, terus ya cancel, ya hapus booking, itu nanti tetap ada kalau selesai tetap cancel. Oke, kemudian ini nih enter body itu untuk apa? Ini nambahin baris baru ya ke tabel data bookingnya itu ya, customer siapa, terus apa namanya, terus lapangannya mana, terus booking date ya, itu kayak tanggalnya ya, tanggal waktu itu juga. Nah oke, terus langsung masuk ke reschedule aja. Update jam, beda jam. Oke, misalnya ya kita bakal dapat peringatan kalau misalnya jamnya itu nggak sesuai, kok peringatan sih, soalnya mau pindah jam. Jadi kita kasih form buat ngisi itu ya, kalau tadi ya kita nggak sesuai dengan formatnya, ini dia bakal gagal gitu, gagal. Jadi ini metodenya code, jadi kirim ke apa, backendnya bakal ngasih perintah buat ya update gitu, kirim perintah buat. Terus kalau sukses ya, if data sukses, nah dia bakal nge-refresh tabelnya itu, tabelnya user sama admin lah. Oke, kemudian cancel booking ya, ini bakal batalin booking ya, ngasih minta put karena ini cancel doang, jadi masih CSRF token buat Laravelnya, karena yang nganukan admin biar aman ya tuh. Terus nge-refresh lagi ya, nge-refresh slot admin table sama buat user.
kemudian delete. Nah, delete ini ya udah tinggal dihapus. Nah, tapi kita ngasih alert dulu, confirm ya, sama kayak ini. Cancel juga confirm dulu mau batalkan booking ini. Kalau delete itu yakin mau hapus data ini permanen. Nah, ini pertanyaan delete pakai saya sertifikat. Kalau misalnya ya kalau enggak ya udah gitu. Kalau ya ini kasih respon JSON, terus di load datanya, di mulai di refresh ya adminnya sama usernya gitu. Nah, kemudian buat pertama kali dibuka tuh dipanggil dulu pakai load admin table. Jadi refresh pertama kali sebelum ini jalan. Jadi panggil table saat pertama kali dibuka gitu loh. Itu kira-kira seperti itu hasil dari project web booking lapangan badminton secara online. Kalau sekiranya ada kesalahan kata atau kekurangan kata, itu saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dari awal kita back end, terus ke rute API-nya langsung ke front end untuk tampilan usernya. Begitu. Terima kasih Pak Anto. Selamat siang dan ya terima kasih.